Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam, Kak. Oke, teman-teman yang masih di luar nggak apa-apa ya. Yang penting join aja nggak apa-apa. Biar bisa jalan aja kelasnya. Soalnya kalau nggak ada yang join kita nggak bisa jalan. Nggak apa-apa teman-teman. Kalau sambil ada aktivitas nggak apa-apa ya. Aku bisa mulai ya untuk bimbingan soal. Hari ini yang aku bahas itu ada 35 soal. Ini pertemuan terakhir sama aku, nanti sisanya bakalan dibahas sama Kak Sayu. Ini semuanya 35 soal, ini soal esai. Ya, jadi yang di modul 1 itu tentang Morbus Hansen. Ya, kita mulai. Sebelum mulai, kita doa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Oke, aku mulai ya. Slide-nya udah kelihatan. Oke, next. Jadi untuk soal modul 1 itu ada soal dua soal tahun 2018 sama tahun 2019 ya. Aku bahas soal 2018 dulu ya. Ini tentang Morbus Hansen semuanya ya. Jadi soal 1 ya, udah aku isi langsung jawabannya. Cepet kayaknya kita ini. Larutan yang akan memberikan warna merah pada BTA lepra dengan pengecatan sel Nessen. Itu soal yang A. Dan larutan apa yang akan melunturkan warna merah pada bakteri yang bukan BTA lepra? Jadi itu yang memberikan warna merah itu namanya larutan karbofusin. Ya, sedangkan yang melunturkan warna merah itu adalah alkoholnya. Ya, jadi langkah-langkah untuk staining untuk pengecatan pada pemeriksaan BTA lepra tuh ya. Jadi awalnya kan udah ambil sampelnya nih ya, udah ambil sampelnya, udah dikeringkan dan udah difiksasi ya. Habis itu kita lakukan pengecatan ya. Pengecatannya itu ada menggunakan tiga larutan ya. Yang pertama adalah Sil-Nelson atau larutan Sil-Nelson ya. Jadi kalau di kuliahnya kalian disebut Sil-Nelson A ya. Nah, itu larutannya yang namanya karbofusin. Karbofusin yang ngasih warna ya. Karbofusin itu dia didiamin selama 20 menit. Habis itu dicuci di air mengalir. Habis itu ditetesi lagi dengan larutan yang kedua, yaitu asam alkohol. Habis itu larutan yang awalnya ngasih warna merah, si color fusin itu nanti bakalan menyebabkan larutan warna merah itu hilang ya, fusinnya nanti bakalan hilang. Ya, itu disebabkan oleh karena larutan alkohol. Setelah itu dicuci lagi di air mengalir. Habis itu dilanjutkan ke larutan yang ketiga, yaitu methylene blue. Methylene blue-nya nanti ditunggu selama 1 menit ya. Habis itu dicuci lagi, habis itu dikeringin deh. Habis dikeringin ya udah dilihat aja di mikroskop. Nah, jadi ini alat-alat yang dipakai untuk melakukan pewarnaan ya. Jadi ada 3 larutan, ada handscoon, jam, terus tempat nyuci, tempat ngeringin, sama Bunsen ya. Oke, jadi metodenya kan metode Sinelson ya. Jadi pewarnaan yang pertama pakai karbofusin. Fungsinya untuk apa? Untuk mewarnai biar semua sampel itu berwarna merah. Itu soal yang A ya, jawabannya karbofusin. Yang B asam alkohol. Ya, nah itu untuk menghilangkan semua warna kecuali menghilangkan si bakteri Mycobacterium lepranya. Kalau di ini kalian, di materi kalian sih dibilang aku ketemunya itu di file pedoman praktikum kalian. Itu sih dibilang asam alkohol yang 3%. Tapi kalau ada aku cari di apa ya, ada kayak buku pedoman kusta itu dulu aku dikasih sama residen ya, buku pedoman kusta itu dia makanya yang asam alkohol 1% ya. Nah, itu dia menghilangkan warna warna merahnya kecuali dari Mycobacterium lepra itu nggak dihilangin. Habis itu setelah itu ada larutan yang ketiga yaitu methylene blue ya. Nah, setelah dibilas dengan methylene blue nanti bakalan kelihatan ya. Jadi bakalan nanti kelihatan bakteri kustanya itu dia bakteri batang ya, basil ya. Nanti bakalan kelihatan bakteri kusta bakteri Mycobacterium lepranya itu dia bakalan berbentuk batang berwarna merah di mana backgroundnya atau latarnya dia yang berwarna biru. Ya, jadi beda ya warnanya. Oke. Nah, jadi ini ya pewarnaannya. Ini aku ketemu di buku pedoman kustanya. Jadi sebelum digunakan karbofusinnya itu disaring dulu. Habis itu ya udah nanti ditetesin aja ya di preparatnya karbofusinnya.
Habis itu ditunggu ya, ditunggu. Kalau di sini sih disebutkan setelah ditetesin itu difiksasi lagi di ini di apa di api bunsen ya, difiksasi di api bunsen. Habis itu ditunggu beberapa menit, habis itu dicuci lagi ya. Habis cuci, ditetesin larutan yang kedua, yaitu asam alkohol ya. Nah, untuk asam alkoholnya ini didiamin selama 10 detik ya. Habis itu setelah ditetesi dengan alkohol yang selama 10 detik itu dibilas lagi dengan air. Metode lain selain pakai asam alkohol itu pakai asam sulfat. Tapi itu didiaminnya selama 10 menit. Ya, kalau pakai asam alkohol didiaminnya 10 detik. Kalau pakai asam sulfat itu didiaminnya 10 menit. Habis itu dibilas lagi dengan air. Barulah ini fungsinya asam alkohol ini fungsinya untuk melunturkan warna merahnya. Jadi hilang nanti warna merahnya. Di situ baru lanjutin ke yang ketiga, ditetesin dengan metilin blue. Metilin blue-nya itu nanti didiamin selama 1 menit ya, didiamin selama 1 menit. Habis didiamin selama 1 menit dibilas deh. Setelah didiamin selama 1 menit itu dibilas pakai air. Habis itu udah kering, didiamin di sini ya, di tempat naruh preparatnya itu didiamin. Habis itu baru disiapkan untuk dibaca di mikroskop. Oke. Next, sebutkan 4 tempat pengambilan sampel untuk pemeriksaan BTA lepra. Jadi untuk tempat-tempat pengambilan sampel dari BTA lepra itu yang utama adalah di cuping telinga. Ya, itu utama banget cuping telinga yang kanan sama yang kiri. Habis itu sebenarnya ya, 2 lokasi itu ada di cuping telinga sama di 1 lokasi di tempat lesinya. Tuh, tapi boleh juga di tempat-tempat yang dicurigai yang tempat-tempat dingin biasanya suka ya, cuping telinga, lengan, punggung, bokong, paha gitu. Dan tergantung di mana lokasi dari lesinya itu nanti diambil ya. Jadi diambil di kelainan kulit yang paling aktif. Jadi lesi yang paling aktif ya. Hindari mengambil sampel di kulit wajah ya, karena alasan kosmetik ya, biar nggak kan kasihan wajahnya kalau dikerok kayak gitu ya. Ini tempat-tempat yang sering diambil untuk pemeriksaan ke Bacterium lepra. Hafalin ya, ini 5 nih. Dan minimal pengambilan sediaan apusan itu minimal dilakukan di 3 tempat ya, di cuping telinga kanan kiri dan di bercak yang paling aktif di lokasi-lokasinya ini. Ya kalau nggak ada di lokasinya ini ya di lokasi manapun ada bercak yang masih aktif ya. Masih aktif itu artinya dia kemerahan, habis itu ada lesi yang meninggi, itu namanya bercak yang aktif ya. Prinsip dari pemeriksaan BTA lepra. Kalau prinsipnya ya sebenarnya kalau pemeriksaan BTA lepra itu kan sebenarnya itu adalah pemeriksaan yang invasif. Kenapa? Karena kita kan ngambil jaringan tubuh. Kayak biopsi, sebenarnya dia mirip biopsi, cuman nggak sebesar biopsi ya. Jadi kecil biopsinya, masih mini ya. Jadi prinsipnya ya udah kita kan ngambilnya dengan prosedur invasif. Berarti kalau kita prosedurnya invasif, jadi harus steril ya. Jadi cuci tangan dulu, pakai sarung tangan, terus menggunakan peralatan steril ya. Mesnya itu sekali pakai ya, untuk satu pasien satu mes ya, satu pisau baru maksudnya ya. Dan kalau emang nggak curiga banget ke lepra, mending nggak usah dilakukan prosedurnya ini karena dia sifatnya invasif ya. Jadi prinsipnya harus steril dan melakukan pemeriksaan kalau perlu. Oke. Jumlah BTA utuh dibagi total BTA disebut apa? Ada yang tahu? Jadi ada yang hitung-hitung tuh. BTA utuh dibagi total BTA. Indeks apa? Indeks bakteri atau indeks morfologi? Bakteri. Bakteri. Jadi kalau eh, apa kalau jumlah BTA utuh dibagi total BTA itu adalah indeks morfologi ya. Jadi indeks morfologi itu dia pakai persenan. Beda nanti kalau indeks bakteri. Kalau indeks morfologi dia pakai persenan ya. Jadi BTA yang basil yang benar-benar utuh itu dibagi dengan perbandingan seluruh BTA yang kita ketemu, seluruh basil yang kita ketemu ya. Jadi baik yang globus, habis itu baik yang granul, apa sih tadi istilahnya, pokoknya baik yang fragmented itu nanti masuk ke seluruh BTA dibandingin yang utuh ya, nanti dikaliin 100%. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk tahu daya penularan dari kuman BTA-nya itu ya, dan untuk mengetahui hasil pengobatan dan membantu menentukan resistensi terhadap obat. Jadi ingat ini ya, indeks morfologi. Nah, sekarang ada soal tentang
indeks bakteri. Nah, kalau ini baru jawabannya indeks bakteri ya. Kalau indeks bakteri adalah nilai positif BTA dibagi jumlah tempat sampel yang diambil. Itu baru indeks bakteri ya. Oke. Jadi, boleh sampai kebalik ya, indeks bakteri itu jumlah nilai positif dibagi tempatnya, tempat jumlah sampel. Misalnya ada 3 tempat yang diambil, terus nilai positifnya itu totalnya dari 3 tempatnya itu apa? Nah, itu nanti ada kok soal di belakang tentang perhitungan ya. Jadi dimasukin deh ke indeks bakteri. Nah, ini juga harus dihafal angka-angkanya ini karena ada soal. Kalau misalnya ketemu segini segini basil dalam segini lapangan pandang, dia berapa? Dia termasuk indeks bakteri berapa? Nah, ini harus dihafalkan ya. Jadi jangan sampai kebalik antara indeks bakteri sama indeks morfologi. Nggak kebalik kan ya, nggak bingung kan kayak antara indeks bakteri sama indeks morfologi? Bingung nggak? Tidak, Kak. Tidak. Nggak Indeks ya, morfologi masih bingung, Kak. yang morfologi. Nanti ada soalnya. Jadi kalau indeks morfologi itu pakai persenan. Pakai persenan, jumlah BTA yang utuh per jumlah dari seluruh BTA. Nanti nanti mungkin ke contoh soal aja ya biar ini ya. Biar biar enakan nanti lihatnya. Tapi yang penting ada 2 ya, indeks morfologi sama indeks bakteri. Nanti aku liatin di contoh soalnya. Taran dulu ya. Di belakang dia yang pakai hitung tuh. Pengecatan untuk BTA Levra itu pengecatannya namanya pengecatan atau pewarnaan Nelson yang kita sebut itu adalah nama pengecatan untuk BTA-nya ya, atau ada nama lainnya Kinyun Gebet, bagus banget namanya ya kayak nama Korea ya, sehingga nanti bakalan menghasilkan warna merah ya dari pengecatan ini. Kalau ketemu bentuk seperti ini, apa makna klinisnya? Ini apa kira-kira itu? Itu adalah basil itu ya, basil itu artinya batang ya. Sekarang batangnya itu dia kayak gimana? Apakah solid? Apakah dia fragmented? Itu yang nanti kita harus identifikasi dari gambar. Nanti dikasih gambar kayak gini. Jadi kalian dikasih gambar kayak gini dan dikasih tanda panah. Ini masuk ke mana? Ini gambar apa? Nah, ini dia bentukannya adalah solid. Jadi uh, dia solid itu menunjukkan bahwa kalau ketemu banyak gambaran solid-solid kayak gini, artinya bakterinya itu dia gimana? Jadi bakterinya itu dia masih hidup dan menunjukkan bakteri yang masih hidup itu menunjukkan bahwa dia itu adalah kasus baru yang kemungkinan tidak diobati atau dia sebelumnya tuh udah diobati tapi kambuh. Tuh ya, itu menunjukkan yang solid. Yang solid itu artinya bakterinya itu masih utuh. Basilnya itu masih utuh ya, masih solid. Selain solid, itu ada bentuk-bentuk yang lainnya. Kayak gini. Ya, ini harus dihafalkan juga. Kalau solid itu artinya batang utuh. Jadi bentuk dari bakterinya tuh dia kayak gini. Ya udah garis kayak gini. Batang batang berwarna utuh. Ya. Ada gambaran yang lainnya. Ada fragmented, ada granuler. Kalau fragmented dia batang tapi ada bagian yang copot, sedikit yang copot. Ada dinding yang putus-putus ya, tapi nggak gini, nggak sampai kayak kelihatan titik-titik gitu. Kalau granular baru dia kayak titik-titik yang terputus gitu sampai putus dia ya. Kalau granuler bedakan fragmented sama granuler ya. Kalau fragmented dia masih berfragmen-fragmen tapi ada bagian yang hilang, tapi kalau granuler ya udah dia titik-titik aja kelihatan. Terus ada yang globus sama clump. Kalau globus itu batang dan granuler yang berkelompok. Jadi ada granuler-granuler yang berkelompok. Jadi ada titik-titik yang berkelompok. Itu globus. Kalau clump itu granul yang berkelompok dan jumlahnya banyak banget. Jadi granul-granulnya itu yang ini, titik-titiknya dia berkelompok. Ya, jadi jumlahnya lebih banyak dibandingkan globus. Kalau di gambarnya kalian kayak gini, gambar versi dosennya kalian. Ya, jadi kalau yang solid tuh kayak gini batangnya. Terus kan kelihatannya. Terus kalau fragmented itu kayak gini. Ya, dia masih lurus tapi ada bayangan. Bayangan yang terputus-putus sedikit. Ya, ini granuler, udah mulai agak-agak saru-saru gitu ya, agak-agak maya-maya gitu. Kalau globi kayak gini dia ya, bergerombol-bergerombol. Ini dia globi atau globus ya. Basil yang solid kayak gini, yang kelihatan jelas banget, nah itu dia menunjukkan bahwa bakteri lepranya itu dia hidup. Ya,
Dan biasanya kalau pada pasien-pasien baru kita diagnosis lepra, bakteri yang hidup ini bakteri apa banyak kita ketemu adanya solid-solid kayak gini ya pada yang baru-baru deteksi itu. Jadi ini harus dibayangin gambarnya, harus dihafalkan karena kan peta buta nanti dikasih ini apa, ini solid, ini apa, ini fragmented yang remang-remang kayak ini fragmented. Kalau globi itu dia yang bergerombol. Granuler juga dia kalau granuler dia lebih apa? Lebih remang-remang lagi dibandingkan yang fragmented. Kalau globi dia berkelompok ya, berglobus-globus dia. Oke, kapan evaluasi BTA lepra dikatakan nol? Nah, ini yang aku bilang, ini harus dihafalkan. Dia indeks bakteri itu harus dihafalkan. Kapan dia nol, kapan dia positif 1, kapan dia positif 2, dan kapan dia positif 6. Kalau nol, berarti nggak ditemukan adanya basil. Jadi, nol basil dalam 100 lapang pandang. Ya, jadi nggak ditemukan adanya BTA sama sekali. Nol basil. Oke. Nah, ini sama ya kayak yang tabel yang tadi, boleh salah satu aja dihafalkan. Pengambilan skin smear tidak dianjurkan nggak boleh di area wajah ya. Kenapa? Karena alasan kosmetik. Karena kan kasihan kalau wajahnya dikerok-kerok kayak gitu, nanti bisa keluit nanti. Karena mengganggu kosmetik, nggak boleh di wajah. Tindakan apa ini? Tujuannya untuk apa? Ngapain ini? Fiksasi. Ya, betul ya. Ini adalah tindakan fiksasi ya. Jadi setelah dapat sampelnya, nanti dilewatkan di atas api Bunsen ya. Jadi tindakannya adalah melewatkan di atas nyala api Bunsen sebanyak 3 kali ya. Jadi kaca objek itu dilewatin, tapi jangan sampai terlalu panas ya. Lewatin sekedar aja, set, gitu. 3 kali. Tujuannya untuk memfiksasi. Biar dia nggak kemana-mana gininya, sampelnya ya. Apakah peralatan untuk mengambil skin smear berikut yang masih belum ada ya. Jadi ini cuma ada apa? Ada api Bunsen, ada handscoon, terus ada scalpel, apa nih? Plester sama objek gelas. Cuman ada itu aja. Mungkin yang kurang adalah ini. Ya, ini yang kurang ya. Tempat sampah belum ada, forceps, spidol untuk ngasih identitas, kapas steril, spiritusnya juga belum ada untuk ngidupin apinya ya. Nah, jadi ini ya alat-alat yang dibutuhkan untuk mengambil sampel ya. Jadi ini gampang ya, dihafalkan alat-alat yang dibutuhkan. Oke. Tujuan pemeriksaan BTA lepra. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk menentukan diagnosis dari penyakit kustanya ya. Terus lagi untuk apa? Untuk tahu dia klasifikasinya ya. Kan klasifikasi dari pemeriksa dari apa klasifikasi berdasarkan WHO itu kan berdasarkan berapa sih jumlah BTA yang kita ketemu kan kayak gitu ya. Yang PB sama MB itu. Nah, itu untuk jadi kita perlu tahu itu termasuk PB apa MB untuk mengetahui diagnosis pasien relapse ya. Dan ya sebenarnya pasiennya sebelum itu sudah pernah berobat. Nah, sekarang kita evaluasi lagi pemeriksaan BTA-nya. Oh, ternyata dia positif lagi lah. Berarti dia relapse dong. Tuh. Membantu menilai hasil pengobatan ya untuk tahu. Jadi setelah pasiennya selesai berobat selama 6 bulan atau 12 bulan, nah itu nanti dicek lagi BTA-nya ya, minimal 2 kali pengecekan ini di awal pada saat mau mendiagnosis dan di akhir setelah selesai pengobatannya setelah release from treatment dicek lagi udah belum BTA-nya tuh 0. Kalau enggak berarti kemungkinan relapse jangan-jangan ya. Untuk lensa untuk mengevaluasi BTA lepra. Jadi lensanya itu maksudnya di mikroskopnya ya. Ada lensa okulernya, lensa yang dekat sama mata, sama lensa yang dekat sama objeknya. Ya, kalau di mata cukup pembesaran 10 kali aja. Kalau di objeknya 10 sampai 100 kali pembesaran ya. Nah, ini dia ya untuk pembacaan skin smear-nya. Kita siapin mikroskop ya. Objeknya 10 kali sampai 100 kali. Di objek tuh yang di sini ya, yang kita putar-putar di sini yang kita putar-putar. Ya. Kalau yang okuler di sini yang di dekat mata-matanya kita kan di sini taruhnya untuk melihatnya. Nah, di sini yang di atas 10 sampai 100 kali di objeknya. Kan kita taruh preparatnya di sini ya, preparatnya ditaruh di sini. Ini boleh diputar 10 sampai 100 kali untuk melihat pembesaran. Benar ada untuk memperjelas basilnya atau ini basil atau fragmented ya. Nah, itu boleh diputar-putar di sini ya di objeknya. Kalau untuk mata cukup 10 kali aja. Oke. Nah, ini tanda panahnya apa? Solid. Ya, dari ini solid, ini globi ya. Ini yang nggak jelas ini fragmented. Ini ya yang tadi. Nah, ini disuruh ngitung ya. Jadi
Nanti disuruh ngitung. Kalian pakai kalkulator nanti ya ora-ora aja lah ya. Jadi ini maksudnya ya, kita disuruh ngitung BI sama MI ya, bacterial index sama morfologi index. Nah, kalau ngitung BI yang tadi yang soal di awal tuh kan ini BI apa MI ya. Nah, ini soalnya kan cuma segini aja, nggak diisi jumlahnya apa. Jadi harus dihitung dulu. Ya, jadi kalian hitung yang kepadatannya itu yang positif berapa. Jadi nanti bakalan ada ya lokasi pengambilan sampelnya itu di mana aja. Ya, misalnya ada 5 lokasi yang diambil ya. Udah masing-masing lokasi itu gini kan masing-masing lokasi itu kan dilihat ya, dilihat dia positif berapa kira-kira per lapangan pandang. Makanya harus diabalin yang tabel itu. Nah, habis itu ini dijumlahkan. Ketemunya ini 14, betul ya, 5, 5, 14. Ya. Habis itu solid atau utuh artinya dia berapa sih ketemu yang solid kayak gini, berapa sih ada bakteri yang hidup. Nah, itu dihitung ya, solidnya itu dihitung. Jadi benar-benar capek sih kalau disuruh beneran ngitung kayak gini, apalagi ngitung itu 100 lapangan pandang. Coba deh bayangin. Kalau satu lapangan pandang aja kayaknya udah capek itu, 1, 2, 3, 4, 5 itu udah capek, apalagi sampai 100 lapangan pandang. Nggak ngerti juga sih. Terus solid jadi kan dihitung ya per lokasi pengambilan. Nah, dihitung kan ya, udah ketemu. Nah, nanti itu juga dijumlahin ke bawah. Oke, selain yang solid, dihitung juga yang fragmented sama yang granulated. Ya, yang granula sama yang berfragmen itu juga dihitung. Yang kecil-kecil kayak gini juga dihitung, guys. Yang ngerti deh. Aduh, capek sih hitungnya ya. Yang granula sama fragmented itu juga dihitung. Nah, itu dihitung, itu juga dijumlahkan. Jadi kan kita udah ketemu ya 3 angka di sini. Nah, sekarang kita hitung bacterial index. Bacterial index itu kan menunjukkan berapa jumlah tadi itu ya definisinya, aku lihat dulu definisinya. Bacterial index itu ya tadi itu. Nah, ini indeks bakteri itu menunjukkan rata-rata dari jumlah nilai positif dibagi tempat sampel ya. Nah, jadi jumlah nilai positif dibagi tempat sampel. Kan itu ya bacterial index tuh. Nah, sekarang kan jumlah bakteri yang positif itu kan udah ada di soal. Nah, sekarang kita ini hitung dia. Jumlah bakteri positif ini kan udah ada di soal. Nah, kita kan udah jumlahin ya, dibagi jumlah tempat pengambilan. Nah, di sini kan 5 jumlah tempat pengambilannya. Kan ada 5 tempat yang diambil ya. Udah nanti tinggal dibagi aja 14 dibagi 5. Kalau misalnya cuma 3 aja tempat pengambilannya di cuping kanan kiri, cuping telinga kanan kiri sama di lengan, jadi nanti dibagi aja 3 ya jumlah yang positif. Nah, itu dia bacterial index-nya. Ya. Kalau morfologi indeks itu persentase dari bakteri yang solid dibagi jumlah seluruh bakteri yang kita ketemu. Artinya seluruhnya itu kan berarti baik yang solid maupun yang fragmen maupun yang granulated itu ditambahin kan. Jadi 93 per 93 ditambah 397. Ini hasil penjumlahannya ya. Ini. Ya, jadi 93 per 93 ditambah 397. Ya, dikali 100%. Nah, itu dia morfologi indeksnya 18,9. Kira-kira paham perbedaannya bacterial index sama morfologi indeks? Paham. Paham, Kak. Oke, jadi gampang ya. Jadi nanti harus hitung nih. Mungkin angkanya bakalan agak gede-gede nanti. Apakah tindakan yang terlihat pada gambar? Nah, ini ngapain? Bikin sampel ya. Jadi kan habis ngambil sampelnya, habis dikerok ya pakai scalpel, nah itu nanti ditaruh di kaca preparat ya. Jadi membuat apusan atau kerokan kulit di atas kaca yang berbentuk lingkaran dengan diameter, kalau di buku pedoman kusta itu dia bilangnya 8 mm. Kalau tadi di bukunya di pedoman ininya kalian kan kalau nggak salah sampai 1 cm. Boleh nanti kalian isi aja ininya ya kurang lebih nanti jawabnya pakai kurang lebih 8 mili sampai 1 cm. Itu aja nanti isinya. Kan nggak mungkin kalian sampai ukur. Jadi pakainya kurang lebih aja ya. Kurang lebih 8 mili sampai dengan 1 cm. Oke, apa syarat dan aturannya? Jadi kita kan bikin ini ya bikin sediaan ini beberapa preparat mungkin ya, beberapa preparat mungkin nggak digabungin ya antara satu sampel sama sampel yang lainnya. Misalnya
objek gelas yang pertama itu di telinga kanan, objek gelas yang kedua itu di telinga kiri, atau mungkin dia pakai satu objek gelas tapi dibikin di sampingnya. Ini misalnya di telinga kanan, ini mungkin di telinga kiri, kayak gitu mungkin ya. Nah, jadi pada saat kita menggunakan scalpelnya, kan misalnya kita udah ngambil sampel untuk dari cuping telinga kanan. Nah, itu kan udah pakai scalpel. Nanti scalpelnya itu harus dicuci dulu ya. Jadi hapus kotoran pada mata pisau scalpel menggunakan kapas alkohol. Ya, habis itu dibersihin di nyala api. Ya, habis itu baru boleh lagi dipakai untuk mengambil sampel di lokasi lainnya. Kenapa? Agar kan ada bekas dari ini ya, bekas jaringan yang kita ambil dari yang di sini, ternyata dia banyak bakterinya. Habis itu kita nggak cuci. Nah, habis itu kita ambil yang di bagian kiri. Jangan-jangan yang di kiri di sini tuh yang di kiri cuping telinga kiri tuh harusnya nggak ada bakteri, yang kanan aja yang banyak. Nah, itu nanti jadi false positif jadinya ya, apa positif pasu jadinya ya. Jadi harus dicuci itu dengan baik ya. Dulu scalpelnya yang dipakai. Kalau misalnya ada banyak, ya udah ambil aja lagi yang baru. Tapi kayaknya buang-buang ya, jadi dicuci aja mendingan. Dan ulangi membuat lapisan di lokasi yang lainnya ya. Nah, di sini sih dibilang membuat apusannya di sisi dekat apusan sebelumnya. Jadi dalam objek gelas itu kan mungkin segini ya besarnya. Jadi di sini udah ngasih identitas ya mungkin diisi 2. Atau kalau seandainya banyak ada objek gelas, ya udah satu lokasi pakai satu objek gelas aja gitu. Dan nggak boleh sampai bersentuhan dengan apusan sebelumnya. Jadi, misalnya ini sampel yang pertama ini adalah di cuping kanan, yang kedua itu adalah di cuping kiri, atau yang kedua itu sampel yang ada di tangan. Antar sampelnya ini nggak boleh saling bersentuhan. Jangan kan ribet juga ya mending satu aja makainya, satu sampel itu pakai satu gini. Belum lagi nanti pada saat nyuci, nanti kalau dia tercampur gimana. Mending intinya prinsipnya adalah nggak boleh kecampur antar tempat sampel yang kita ambil. Itu ya. Sebutkan ciri-ciri lesi kulit lepra yang aktif. Ya, ada 2 ciri-ciri ya, karena memang cuma ini aja ciri-cirinya. Lesinya agak meninggi dan berwarna kemerahan. Itu adalah lesi yang aktif. Jadi kita ngambil sampel atau keroannya tuh di sana. Ya, oke. Apa nama tindakan ini? Nah, ini adalah tindakan untuk ngambil sampel ya. Ngambil sampel itu dengan insisi ya, insisi atau kerokan di kulit ya. Jadi di bagian apa? Di bagian cuping telinga ya, telinga di bagian bawah tuh. Nah, itu kita bikin bikin insisi ya, insisi dengan panjang kurang lebih 5 mili, dalamnya itu 2 mili, pakai salpel. Jadi dijepit ininya ya, dengan erat kita jepit cuping telinganya pakai jempol sama jari eh, keduanya kita ya, jari telunjuknya itu dijepit biar darahnya itu nggak keluar. Kenapa nggak boleh darahnya keluar? Karena biar nanti pada saat pemeriksaan bukan sel darah yang kita lihat, tapi adalah basilnya gitu. Jadi kita usahakan sampelnya kita tuh nggak darah dapatnya, tapi jaringan gitu ya. Jadi tujuannya pemeriksaan ini ya untuk mengambil sampel ya. Sampel itu adalah berupa jaringan atau bubur jaringan, bukan darah ya. Agar tidak ada darah pada sampel yang mengganggu pembacaan, makanya kita harus menjepit kulitnya ya, biar nggak mengganggu pembacaan nanti. Oke, BTA lepra yang tampak seperti batang yang putus-putus. Itu kira-kira apa? Yang putus-putus fragmented ya. Jadi batang yang terputus-putus itu adalah fragmented ya. Kalau yang titik-titik itu baru yang granuler ya. Ini harus dihafalkan ya. Apa yang kita laporkan jika kita menemukan ada 3 basil lepra dalam 100 lapangan pandang? Positif 1 ya, makanya ini aku bilang dia harus dihafalkan. Kalau 3, ketemunya 3 dalam 100 lapang pandang, nah itu dia positif 1. 0 itu sama sekali nggak ada ya. Yang per 100 lapangan pandang adalah 0 dan positif 1. Positif 2 itu dalam 10 lapangan pandang ketemunya. Ya, 10 lapangan pandang kita ketemunya. Tapi tetap harus dihitung dalam 100 lapangan pandang. Tetap dihitung sisanya. Positif 3, naik lagi. Naik lagi,
satu lapang pandang, ketemunya 1 sampai 10. Jadi naik lagi ya. Nanti sisanya kalau dalam satu lapang pandang aja udah ketemu 1 sampai 10 ya, sampai 10, nanti hitung aja sisanya lagi 25 lapangan pandang. Oke. Kalau positif 4 itu 10 sampai 100 ketemunya dalam rata-rata satu lapang pandang. Ya, bedanya yang ini, yang apa? Yang positif 2 sama positif 3. Kalau positif 2 itu dalam 10 lapangan pandang. Semua ketemunya segitu. Tapi kalau yang positif 3, dia dalam satu lapang pandang tuh benar-benar lebih banyak dibanding, lebih banyak rata-rata mungkin 8, 9, itu. Cukup 25 lapang pandang aja kita periksa lagi. Sama halnya dengan yang positif 4. Positif 4 itu tapi ketemunya lebih dari 10. Kalau positif 5 udah lebih dari 100 kita ketemunya. Ya, dalam satu lapang pandang lebih dari 100. Oke. Kalau positif 6, wah udah lebih dari 1000. Ya, udah lebih dari 1000 ketemunya. Oke, itu harus dihafal. Oke, kita lanjutin ke soal selanjutnya ya, yang tahun 2019. Tadi yang tahun 2018. Ini mirip sih, cuman kayak dibolak-balik aja dia ya. Tanda lesi aktif. Ada 2 tanda lesi aktif ya, lesi dengan TV meninggi dan kemerahan. Habis itu penilaian jika ada pemeriksaan BTA di mana ditemukan ada 100 sampai 1000 dalam rata-rata satu lapangan pandang. Kalau yang 100 sampai 1000 berarti itu yang positif 5 ya. Jadi ini harus dihafalkan untuk indeks bakterinya. Perbandingan jumlah bakteri tahan asam yang utuh dengan total bakteri tahan asam. Kira-kira ini indeks apa? Yang utuh dibandingkan dengan totalnya. Morfologi. Oke, betul ya. Jadi ini adalah indeks morfologi. Kalau jumlah BTA yang utuh dibandingkan dengan seluruh semuanya, itu dia indeks morfologi. Kalau indeks bakteri itu perbandingan antara apa yang positif dibagi atau diperbandingan dengan jumlah lokasi yang kita cek ya. Kembali. Hitung bacteriological index dari data berikut. Nah, ini kita disuruh hitung indeks bakteri. Kalau indeks bakteri, jumlah yang positif dibagi jumlah lokasi yang kita periksa. Ya udah nanti ini ditambahin, udah diisi ya di sini. Baik dia udah diisi berapa, jadi kita nggak usah nambah-nambahin lagi ya. 23 dibagi dengan 5. Ya ini jumlahnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Udah bagi aja langsung 5, 4,6. Tuh berapa ukuran ya? Dikalikan 100% itu tadi BI atau MI? Yang MI aja yang dikalikan 100% ya. Yang BI nggak usah dikalikan 100% ya. Oke, Kak. Oke. Soal nomor 5, berapa ukuran panjang dan dalam sayatan kulit untuk pengambilan spesimen? Panjangnya 5 mili, dalamnya 2 mili. Itu kecil banget 2 mili itu ya. Kecil ya. Jadi panjangnya 5 mili, dalamnya 2 mili. Jangan sampai keluar darah. Kalau ada darah nanti dibersihin dulu, baru diambil ya. Nggak boleh ngambil sampel darah. BTA lepra yang pecah-pecah, dinding selnya putus atau pecah sebagian. Disebut apa? Udah kunci jawabannya. Fragmented ya. Jadi dia pecah-pecah, dinding selnya putus atau pecah sebagian ya. Nah, ini dia fragmented. Kalau granular, dia titik-titik. Titik ya, udah pecah apa? Udah putus keseluruhannya. Udah putus. Tapi kalau fragmented itu dia dinding selnya putus atau sebagian aja pecah ya, masih pecah-pecah. Pecah-pecah lah boleh atau putus-putus boleh dibilang fragmented ya. Tapi kalau granular itu dia udah ini ya, udah ini udah ada hubungan ya, udah kayak titik-titik aja deh ya yang granular ya. Soal selanjutnya, ini fiksasi ya. Gimana prinsip fiksasi? Ya udah dilewatin aja di atas api bunsen selama kurang lebih 3 detik ya, 2 sampai 3 kali. Lewatin aja kayak ini. Kayak gitu ya. Sama 2 sampai 3 kali. Next. Angka rata-rata yang diperoleh dari jumlah positif dibagi dengan jumlah tempat sampel yang diambil. Nah, tadi ya, indeks bakteri. Indeks bakteri si pelusan apa enggak? Tidak.
Tidak ya, Tidak. indeks bakteri itu yang dibagi tempat sampel yang diambil, misalnya cuma 3 aja diambil, udah dibagi 3 aja, cuma 2 aja lokasinya, udah dibagi 2 ya. Indeks bakteri yakni ya nama pengecatan BTA dan sebutkan 3 reagen. Jadi nama pengecatannya itu adalah St. Nelson, sama lagi satu nama Koreanya itu ya, aku aja nggak inget ya. Nama Koreanya itu sama reagennya ada 3 ya, karbonfusin, alkohol, asam alkohol sama metilin blue ya. Karbonfusin yang bikin warna merah, alkohol yang melunturkan. Ya, habis itu terakhir difiksasi lagi sekali dengan metilin blue. Oke, soal 10. Berapa lama pengecatan BTA lepra pada tahap pengecatan dengan metilin blue? 1 menit ya, aku udah isi ya. Jadi dengan metilin blue itu nanti didiamin dulu 1 menit ya. Metilin blue didiamin dulu 1 menit. Kalau karbonfusin didiamin selama 20 menit. Kalau lagi satu itu si asam alkohol dia didiamin dulu selama kurang lebih 1 detik. 1 detik apa 10 detik ya. Nanti cek lagi di atas aku lupa. Kak, karbonfusin betul 20 menit, Kak. 20. 20 menit. Yang karbonfusin 20 menit, terus yang asam alkohol itu 1 detik apa 10 detik ya? 10 detik tadi, Kak. 10 detik ya, 10 detik tadi. 10 detik terlalu cepat ya, 10 detik, harusnya 20, asam alkohol 10 detik, metilin blue selama 1 menit diamin. Habis itu baru disuci ya. Oke, pada pengecatan BTA lepra akan terlihat basil berwarna, ini basil harusnya di soalnya hasil isinya, basil berwarna apa dan latar belakangnya warna apa ya. Kalau basilnya itu batang-batangnya yang solid itu nanti dia warnanya merah, latar belakangnya nanti warna biru. Itu hasilnya ya. Loh, kok ini dia ya? Bentar. Oke. Ini pada pengecatan BTA berwarna dengan latar belakang ini kayaknya soalnya harusnya tujuan ya, nomor 12 sih soal tujuan, tapi aku soalnya masih sama kayak yang tadi ya. Untuk tujuannya itu di soal sih disebutin 3, tapi boleh disebutin ingetin aja untuk mendiagnosis, untuk menentukan inti-intinya ya. Inti-intinya untuk tujuannya adalah untuk menentukan diagnosis, untuk menentukan klasifikasi, dan untuk mengetahui apakah pasiennya relapse atau udah sembuh, dan untuk menilai hasil pengobatan. Jadi intinya untuk mendiagnosis, untuk mengetahui klasifikasi, dan untuk mengetahui hasil pengobatan. Itu aja kalian ingat, nanti kalian karang-karang aja lagi kata-katanya. Mengarang aja, yang penting untuk tujuannya untuk apa? Untuk diagnosis, untuk menentukan klasifikasi, sama untuk menilai hasil pengobatan. Itu ya tujuan dari pengecatan BTA. Ini nanti aku ganti soalnya. Soal yang di awal aku kupas ya. Terus 12. Apa saja alat yang diperlukan untuk tindakan pengambilan spesimen? Sebutkan 3, cuma 3 aja. Ayo sebutin, siapa yang mau jawab? Apel. Lagi? Udah. Scalpel aja. Alatnya apa? Kaca yang dipakai ini tuh apa namanya? Objek kelas. Ya, lagi? Objek kelas. Lagi satu apa lagi boleh? Pisau. Bunsen. Ya, boleh ya. Udah 3 ya. Gampang. Nanti ini dihafalin aja ya. Mulai dari APD-nya. Habis itu spiritus ya. Spiritus boleh. Kadang ada yang pakai alkohol juga ya. Sama korek api. Pakai ngidupin lampu spiritusnya ya. Habis itu scalpel ya. Untuk ambil jaringannya. Plester, kapas. Itu nanti untuk nutup bekas lukanya. Tempat sampah sama ini ya. Kaca sama biar gelas. Oh iya, lagi satu apa yang nggak ada di sini? Ayo digambar kayak ini. Korset. Korset lagi. Untuk ngelihat ini nanti Mikroskop. ya boleh nanti ditambahin mikroskop lagi satu ya. Berapa ukuran diameter lingkaran spesimen skin smear yang dibuat pada gelas objek untuk pemeriksaan BTA lepra? Ini kalau 8 mili ini sih sumbernya dari pedoman kusta. Nanti kalau seandainya dosen kalian pakai versi yang 1 cm boleh ya. Jadi buatnya kurang lebih aja ya. Kurang lebih 8 mili sampai 1 cm aja bikinnya. Ya, soalnya di pedoman ininya kalian pakainya 1 cm. Kalau di pedoman kusta dia 8 mili. Ya, kurang lebihnya nanti isi. Oke, soal terakhir. Bentuk BTA lepra yang utuh disebut gampang. Solid ya.
Yang utuh itu yang ini, yang utuh ya. Jadi benar-benar batang itu benar-benar basil. Bagus banget penampakannya. Oke. Oke, sudah habis. Ada pertanyaan? Ada, Kak. Ya, apa? Hmm, itu Kak, tadi kan kalau kita ngambil yang skintas itu kan panjangnya 5 mm, tebalnya 2 mm. Tapi ketika di objek gelas jadi lingkaran dengan diameter 8 mm. Itu bagaimana, Kak? Kenapa berbeda? Oh, itu apa maksudnya yang 8 mili apa yang 5 mili sama 2 mili itu pada saat kita ngambil sampelnya di telinga nih. Nih, ini kan jadi kan sorry ya, ini kan kita kan ngambil sampelnya di telinga, sampelnya di telinga. Ini kan kita kan pencet dulu telinganya nih kan dipencet ya pakai 2 jari itu biar darahnya nggak keluar. Nah, kita kan ngelakuin insisi ya pakai scalpel tuh. Jadi kita kayak lukain cuping telinganya. Kita lukain cuping telinganya, kita insisi cuping telinganya. Nah, itu ke dalam apa panjang insisinya tuh 5 mili. Panjang insisi yang kita bikin itu 5 mili, habis itu kedalaman insisinya itu 2 mili untuk ngambilnya itu. Nah, sekarang kan udah dapat kita sampelnya dari scalpelnya itu. Nanti sampelnya itu kita taruh di objek gelas. Di objek gelas kita taruh. Nah, di objek gelas itulah nanti kita bikin sediaan, kita putar apa kita taruh sampelnya di sana, di sediaannya itu caranya naruh kan ini scalpel, nanti ditaruh aja, nanti itu kayak diputar sedikit, kurang lebih bikin apa diameternya itu kurang lebih 8 mili. 8 mili sampai dengan 1 senti. Tapi yang di objek gelas itu kulit, Kak? Di objek gelasnya. Di Hmm. objek gelasnya sampelnya yang kita ambil dipindahin ke objek gelas. Bukan Hmm. kulit yang kita dapat. Jadi sampel yang kita ambil itu adalah kerokan kulit. Jadi pernah nggak kamu lihat orang luka? Orang luka itu kan di dalam itu kan ada jaringan. Nah itu dah yang kita ambil jaringan. Biasanya sih disebut jaringan atau bubur jaringan. Dan nggak boleh ada darah. Bukan kulit. Jadi kan kita bikin luka. Nah itulah jadi nggak sebatas kita bikin insisi aja, jadi kita kayak kerok sedikit jaringannya. Setelah kita bikin luka, setelah kita bikin luka di ini di cuping telinganya. Nah, misalnya gini ya. Misalnya kan ini cuping telinganya ya. Nah, ini cuping telinganya. Cuping telinga ya. Anggap ini telinga ya. Nah, anggap ini telinga ya. Nah, kan di sini ya. Nah, ini kan tangannya kita kan ngefiksasi di sini biar darah nggak keluar. Nah, itu kita bikin garis insisi sepanjang 5 mili. Habis itu kedalamannya 2 mili. Nah, jadi kita ngambilnya itu nggak cuma kita insisi aja, tapi kita agak kerok sedikit. Jadi agak kerok, bahasa kerok itu kayak galilah sedikit biar dapat sedikit jaringannya. Jaringan itu dah yang kita taruh di objek gelas. Ini kan objek gelas ya. Nah, di sinilah dari scalpel itu kita taruh di sini. Terputar di sini kayak diusapin aja di sini. Sampel yang kita dapat tuh. Nah, kalau udah dapat satu, ini di telinga kanan, nanti bikin lagi yang untuk di lokasi yang kedua. Misalnya di ini telinga kanan, sekarang bikin lagi yang di telinga kiri. Nah, taruh di sini itu. Nah, itulah kan karena kita ngambilnya itu di lokasi yang berbeda. Makanya apa scalpel yang kita pakai ngambil di lokasi pertama itu dicuci dulu. Dicuci dulu, di sterilin di api bunsen biar nggak bekas dari bakteri yang di sini dia kebawa ke sini. Padahal seharusnya sampel yang kedua tuh nggak ada bakteri, tapi karena nggak dicuci, ternyata sampel yang pertama itu yang kedeteksi di sampel kedua. Gitu. Kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Habis itu nanti diwarnain Zil-Nelson. Ini kan udah ditaruh sampelnya ya, udah 5 kita punya sampelnya ini 1, 2, udah 5 bikin sampelnya ya. Habis itu kita udah difiksasikan ya di api, habis itu baru diwarnain pakai yang 3 larutan tadi itu. Ya, pakai 3 larutan tadi. Tuh, habis diwarnain baru deh lihat di mikroskop. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kak, pernah Kakak bikin kayak gini? Aku kalau OSCE pernah kayak gini. Tapi kalau yang ngambil sampel benerannya nggak pernah. Kalau OSCE pernah. OSCE-nya itu kemarin tentang pewarnaannya ini. Jadi harus ngapalin. Yang pertama diwarnai dengan ini, terus ditunggu selama segini menit. Habis itu dicuci.
Tuh, aku pernah OSCE itu, aku ingat banget dulu waktu preklinik. Tapi kalau ngambil sampel benerannya nggak pernah. Biasanya dokter patologi klinis biasanya yang ngelakuin. Oke, Kak. Oke, kira-kira cukup ya? Cukup. Oke, kalau emang sudah cukup, singkat ya pertemuan kita malam ini. Aku tutup dengan doa. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Oke, semangat ya teman-teman persiapan ujiannya. Maaf kalau seandainya ada yang kurang ya dari penjelasan aku. Nanti kalau seandainya ada bingung, boleh di chat aja di grup atau PC juga boleh ya. Siap, Kak. Selamat malam, Kak. Oke, malam. Terima kasih Selamat Kak, izin istirahat. Ye, sama-sama.